Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul waqtil amin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai hamba yang beriman, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dalam keadaan apapun, derita, nisa, dan kekurangan, kelebihan, tetap kita selalu bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tentunya tidak terasa dan juga dirasakan, karena semua nikmat dari Allah tak terhitung jumlahnya. Salawat teriring salam, semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang namanya terus dipanggil, disebut, bagaimana ayat yang disampaikan dan dibaca oleh qori kita. Seluruh umat di dunia memanggil asmanya di bulan ini. Semoga tercurah juga kepada para sahabat, para keluarganya. Tentunya kita harapkan sampai kepada kita, tentunya ada dasarnya, yang selalu taat dengan ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman. Selaku khatib, saya berwasiat pada diri saya dan kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tidak boleh setengah-setengah. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu dijalankan. Apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itulah nilai takwa. Mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi yang selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan khutbah singkat yang berjudul apa yang membuat hujan tertahan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita simak satu persatu hal ikhwal yang menyebabkan hujan tertahan.
berdasarkan penjelasan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saudara, biar kita cepat ingat dan diingat. Mudah-mudahan tiga ini ada dasarnya dan mudah-mudahan terbawa ke rumah masing-masing. Apa sebab dan musabab air hujan tertahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, karena manusia sudah gemar melakukan maksiat, bahkan melakukannya dengan cara terang-terangan. Kalau dulu zaman kita kecil masih tersimpan-simpan, sekarang sudah terang-terangan. Perbuatan maksiat bukan hanya perbuatan maksiat seperti halnya pornografi maupun porno aksi. Akan tetapi saudara, maksiat secara keseluruhan. Ada maksiat ekonomi. Sekarang kita dilanda ekonomi. Harganya ada, barangnya tidak ada. Itu dipermainkan maksiat orang pelaku ekonomi. Maksiat politik dan hukum. Politik dimainkan dan hukum dimainkan. Sehingga orang-orang yang kecil tidak menikmati tentang hukum apa yang telah disampaikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara, anaknya sendiri namanya Fatimah, jika itu maling tetap potong tangannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tentang maksiat bahkan termasuk merajalelanya perilaku korupsi di mana-mana. Mungkin saja termasuk kita berkorupsi ibadah pada Allah. Tatkala Allah memerintahkan kita ingkar, tatkala kita melanggar malah dikerjakan. Inilah yang ada di pada suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Perbuatan maksiat ini termasuk biang yang menyebabkan tertahannya hujan. Salafus saleh mengatakan bahwa sesungguhnya perbuatan maksiat adalah sesuatu yang mendatangkan kesulitan. Karena maksiatlah kenikmatan menjadi hilang. Karena maksiatlah dan dosa manusia yang mendatangkan malapetaka. Karena maksiatlah kehidupan menjadi suram dan keberkahan lenyap habis. Karena apa? Maksiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Allah berfirman pada surat Asy-Syura ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kassabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Dan apa saja
musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Yang bakar hutan, yang bakar pekarangan, dan Allah memanfaatkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu sendiri. Saudara, sesungguhnya merebaknya perbuatan maksiat dan tersebarnya dosa di mana-mana adalah faktor penyebab utama datangnya kesulitan dan musibah. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak akan menjamin, tidak akan menghancurkan negeri-negeri ini secara zalim apabila penduduknya senantiasa berbuat kebaikan. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana rabbuka liyuhlika qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surat Hud ayat 117. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang berbahagia, adapun yang kedua, kezaliman sudah merajalela saat ini. Saat ini kezaliman sudah merajalela di mana-mana. Tersebarnya kepengisan antara adik beradik, itu bengis, apalagi dengan orang lain. Tidak ada jiwa yang merhamah, jiwa kasih sayang di antara kita. Kadang-kadang saling menjadi kebanggaan, saling menjegal, merebaknya hasad, zina dilakukan secara terang-terangan, saudara. Judi menjadi kebanggaan, minuman keras menjadi sahabat kental, narkoba dan obat-obatan terlarang menggurita di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Berita bohong, hoax menjadi penghias medsos, menipu menjadi lalatan sehari-hari. Lalu timbul, saudara, sifat ananiyah, ingin menang sendiri, kaya, saya yang kaya sendiri, pintar, merasa pintar sendiri, dan lain sebagainya. Lalu dia sendiri dan mengkelompokkan merasa pintar, paling benar, tidak ada yang benar kecuali dia. Bahkan seabrek-abrek, saudara, perbuatan yang di luar dari nilai-nilai kebaikan, bahkan sudah sampai kepada ranah penistaan agama ataupun pencitraan agama atau politik identitas dan lain sebagainya. Karena ingin terkenal, dia mengatur tentang sholat, sementara yang mengatur sholat adalah baginda kita Rasulullah SAW. Ada segelintir orang mengatur sholat berjamaah, sementara dia dengan
rentang 1 meter di antara kita dan dicampur dengan perempuan. Hal ini adalah suatu perbuatan yang menyedihkan di tanah air kita. Saudara jemaah Jumat yang berbahagia, lalu kemudian banyaknya amal kebaikan, bahkan zakat mal sebagai benteng menjaga dari keburukan manusia sudah banyak ditinggalkan. Jika kita berhadapan dengan jamaah menceritakan tentang zakat, maka banyak saudara kita yang enggan membayar zakat. Musabab inilah saudara, berusaha semaksimal mungkin untuk menjunjung tinggi agama Allah di muka bumi ini. Lalu yang ketiga saudara, yang ketiga adalah merebaknya riba. Terdapat di antara hamba-hamba Allah yang tertipu oleh dirinya sendiri. Mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terfitnah oleh kehidupan dunia. Mereka menempuh jalan kehidupan haram. Mereka mencari kehidupan dengan cara riba dan bergelimang dosa-dosa kehidupan dengan ribawi dan segala macam. Mungkin salah satu di antaranya saya sebut. Sekarang bank-bank itu sudah turun ke masyarakat, ke desa, RT RW, yang mereka memberikan pengaruh kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan cara meminjamkan dari bank 46, pinjam 4, balik 6. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sejatinya bahwa orang yang melakukan praktek riba adalah mereka menyatakan langsung perang dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tamak dengan bertambahnya harta. Mereka jadikan riba sebagai pemasukan utama. Padahal saudara, sejarah peradaban manusia, riba itu adalah omong-omong kosong. Tentunya perilaku riba adalah perbuatan yang dapat menjauhkan antara dirinya kepada Allah dan Rasul-Nya. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dari 3 yang kami sampaikan, dari maksiat, kezaliman, dan juga riba, merupakan salah satu penghambat tertahannya hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak diri saya dan kita semua, marilah kita berbalik perilaku itu yang menyimpang tersebut di atas, yang menyebabkan hujan tertahan. Tidak diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemicu dan pemacu utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menurunkan hujan. Apakah, pertanyaan kita, apakah itu dari maksiat, dari zalim, dari riba yang kita hendak membayar zakat? Maka jawabnya iya. Oleh karena itu, tentu manusia tidak ada yang tidak mempunyai dosa. Semua manusia punya dosa. Jangan kita manusia, Nabi sendiri itu punya dosa. Nabi punya kesalahan. Solusinya adalah mari kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari kita bermohon ampun kepada Allah. Insya Allah menjadi penyebab turunnya hujan. Perhatikan janji Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-52 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursili samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan illa quwwatikum wa la tattawallaw mujrimin. Yang artinya, dan dia berkata, hei kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Wahai saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang beriman dan yang budiman, apabila makna istighfar yang selalu kita baca, lidah mulut kita basakan dengan istighfar, Astaghfirullahaladzim, yang kita baca setiap saat yang dimanapun berada, kecuali tempat yang dilarang oleh Allah, maka insya Allah kita akan diampuni. Maka dinyatakan dalam Al-Quran, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barang siapa yang selalu menyebut asma Allah, memuji Allah yang maha agung, maha besar, maha bijaksana, maha kaya, insya Allah kita akan dimudahkan. Wastaghfir, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak dosa, banyak kesalahan. Setiap hari berapa dosa kita, tapi saat ini banyak orang yang menilai dan menghitung, aku sudah sholat 5 waktu. Bukan itu saja saudara, jika menjalankan itu tapi zalim kepada Allah, maksiat terlalu, judi dan lain sebagainya dilakukan, innahu kana tawwaba. Setelah kita mengangkat ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ampuni dosaku, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa yang besar maupun yang kecil. Dan saat ini dan seterusnya aku bertaubat. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semoga Allah mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada kita, dan dengan wasilah istighfar astaghfirullahaladzim, mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah dan dilanjutkan seperti apa yang disampaikan oleh pengurus masjid. Kita memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ini, dengarkanlah nanti khutbah yang akan disampaikan Pak Zamzam, adalah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
المجاهدين والاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياك نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bihaqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qam salat.